Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Safira. Saya moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai integrasi dan disintegrasi bangsa. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Della Agustina, Zilzian Zilullah, M. Ida Hamazari, lalu Gilang Maswarang. Kepada mereka, saya persilahkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi dan disintegrasi bangsa. Integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Disintegrasi nasional adalah usaha memecahkan atau lepasnya suatu bagian atau wilayah dari suatu negara yang merusak keutuhan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong integrasi, di mana faktor pertamanya yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal ini tersebut muncul pada masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, yang kedua, faktornya yaitu ada keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Faktor pendorong yang ketiga ada rasa cinta tanah air. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional, karena ketika hilangnya rasa cinta tanah air dalam diri masyarakat, maka akan runtuh pula tanah air ataupun hal-hal yang menjadi faktor utama yang mendukung keindahan serta pemersatuan tanah air kita. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama, beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Faktor kedua yaitu wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Faktor ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Seperti contoh pada saat ini di mana para anak muda lebih condong mengikuti budaya-budaya luar dibanding fokus atau lebih mengembangkan budaya-budaya yang ada di dalam negaranya sendiri. Faktor yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah negara Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Faktor yang kelima yaitu budaya asli mulai terjerumus atau tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli di Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Baik, yang selanjutnya adalah penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Setiap negara tentu punya ideologi masing-masing yang harus juga dimiliki oleh warga negaranya. Masalah akan muncul ketika berbagai ideologi dengan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Contohnya adalah Indonesia dengan Pancasila. Namun banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan dan dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat. Yang kedua adalah demokrasi yang timpang. Kesenjangan dalam demografis juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah iklim politik yang kurang sehat. Ini adalah salah satu pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya pemecahan dalam suatu bangsa.
Yang keempat adalah menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Menghormati segala perbedaan adalah hal penting dalam hidup berbangsa. Kita tidak boleh membedakan sikap terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang terakhir adalah kemajuan ekonomi yang terhambat. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan yang besar di antara orang-orang yang berkecukupan dengan yang memiliki kekurangan finansial di tengah masyarakat. Adapun dampak positif dari integrasi, yang pertama adalah memunculkan sikap keterbukaan dengan hal yang beda. Kedua, memperlengkap keberagaman, dan yang ketiga adalah terwujudnya toleransi. Berikut adalah dampak negatif dari integrasi. Yang pertama, adanya diskriminasi. Kedua, banyak terjadi perselisihan. Ketiga, mudah terjadinya konflik. Dan yang keempat adalah perbedaan pendapat. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif disintegrasi bangsa. Pertama, dampak positif yaitu 1. Memperkuat identitas kelompok sosial yang terbentuk. 2. Memberikan wawasan dan pembelajaran. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 2. Hilangnya nyawa dan rusaknya harta benda. 3. Dapat berdampak terjadinya diskriminasi. 4. Dapat meningkatkan angka kemiskinan bangsa Indonesia. 5. Menciptakan situasi hidup yang tidak aman dan tidak tentram. Nah, itulah tadi penjelasan dari integrasi dan disintegrasi, faktor penyebab serta akibat dari integrasi dan disintegrasi, dan dampak positif dan negatif dari integrasi dan disintegrasi. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Do, tidak gimana masukin ke dalam hati? Santai, Ji.